Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilde Yeriano Fitri Putri Ruing dengan NIM C1B023017. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM, yang dimana pada video kali ini terdapat sebuah studi kasus, yaitu sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di kota Jambi. Kedai kopi Simpang Jelutung sedang mempertimbangkan atau baru saja mengimplementasikan sistem CRM sederhana. Lalu di sini saya akan menganalisis 4 hal, yaitu yang pertama, identifikasi tantangan utama UMKM tersebut dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum atau setelah mengimplementasikan CRM. Lalu yang kedua, analisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM, misalnya manajemen kontak, pelacakan interaksi, pengelolaan penjualan sederhana, dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Lalu yang ketiga, evaluasi potensi manfaat dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM dalam menggunakan CRM dengan sumber daya yang terbatas. Lalu yang terakhir, berikan rekomendasi spesifik tentang bagaimana UMKM tersebut dapat memaksimalkan penggunaan CRM untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Yang pertama, ada mengidentifikasi tantangan utama UMKM dalam mengelola hubungan pelanggan sebelum dan setelah mengimplementasikan sistem CRM. Sebelum diterapkannya sistem CRM, UMKM kedai kopi Simpang Jelutung akan mengalami yang pertama, kurangnya pencatatan data pelanggan, di mana interaksi pelanggan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik dalam bentuk manual maupun digital. Hal ini menyebabkan UMKM kesulitan dalam memahami riwayat komunikasi atau transaksi dengan pelanggan, sehingga membatasi upaya dalam membangun hubungan jangka panjang dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua, sulit melacak preferensi pelanggan. Tanpa sistem CRM, UMKM tidak memiliki alat untuk mencatat pola perilaku pelanggan seperti produk favorit, frekuensi pembelian, atau kebiasaan lainnya. Akibatnya, pelayanan cenderung bersifat umum dan tidak personalisasi, yang dapat mengurangi kepuasan dan retensi pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada promosi tidak tepat sasaran, di mana program diskon, penawaran khusus, atau promosi lainnya seringkali dijalankan secara massal tanpa mempertimbangkan segmentasi pelanggan berdasarkan minat, demografi, atau perilaku. Ini menyebabkan kampanye promosi menjadi kurang efektif dan biaya pemasaran menjadi lebih tinggi tanpa hasil yang optimal. Lalu yang terakhir, itu ada minimnya feedback terstruktur. Kritik dan saran dari pelanggan seringkali hanya diterima secara informal, misalnya melalui obrolan langsung atau media sosial, tanpa adanya sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis feedback tersebut secara sistematis. Akibatnya, banyak masukan berharga yang tidak dimanfaatkan untuk perbaikan layanan atau produk. Lalu, setelah mengimplementasikan sistem CRM, pada usaha UMKM kedai kopi Simpang Jelutung akan mengalami yang pertama, keterbatasan pemahaman teknologi, di mana pemilik UMKM maupun karyawan yang belum terbiasa dengan penggunaan sistem digital mungkin akan merasa kesulitan dalam mengoperasikan sistem CRM. Hal ini dapat menghambat pemahaman fitur-fitur sistem CRM secara maksimal karena kurangnya pemahaman atau pengalaman teknis dalam navigasi, input data maupun interpretasi laporan dari sistem tersebut. Lalu yang kedua itu ada integrasi dengan proses operasional harian. Dalam prakteknya, menggabungkan aktivitas pelayanan pelanggan dengan kewajiban mencatat setiap interaksi ke dalam sistem CRM bukanlah hal yang mudah. Seringkali karyawan merasa kewalahan membagi waktu antara menangani pelanggan secara langsung dan mengisi informasi penting ke dalam sistem, yang dapat menimbulkan ketidakkonsistenan atau keterlambatan data. Lalu yang terakhir itu ada biaya dan pemeliharaan sistem. Meskipun ada CRM yang tergolong sederhana atau berbasis cloud, tetap diperlukan biaya untuk pelatihan, dukungan teknis, serta pembaruan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Selain itu, perusahaan juga perlu menyiapkan tim atau pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga sistem tetap berjalan lancar, aman, dan sesuai kebutuhan yang berkembang. Lalu, poin yang kedua yaitu analisis bagaimana fitur-fitur dasar CRM dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama ada manajemen kontak. Sistem CRM memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengatur data penting pelanggan seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan preferensi pembelian. Dengan data ini, perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmentasi tertentu, seperti pelanggan tetap, pelanggan baru, pelanggan yang jarang membeli, atau pelanggan dengan nilai transaksi tinggi. Hal ini sangat membantu dalam menjalankan kampanye promosi yang lebih spesifik dan relevan, sehingga meningkatkan efektivitas pemasaran dan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua ada pelacakan interaksi. CRM mencatat seluruh riwayat komunikasi dan transaksi dengan pelanggan, baik secara langsung, melalui email, telepon, maupun media sosial.
Data ini membantu karyawan untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan pelanggan, sehingga memberikan pelayanan yang lebih personal dan ramah, seperti menyapa pelanggan dengan nama atau menawarkan produk yang sesuai dengan preferensi sebelumnya. Pelacakan ini juga memudahkan dalam menindaklanjuti pelanggan yang pernah mengajukan keluhan, sehingga meningkatkan kepuasan bagi mereka. Lalu yang terakhir itu ada pengelolaan pesanan sederhana. Fitur ini memungkinkan bisnis untuk memantau pesanan pelanggan secara terstruktur. CRM dapat membantu dalam mengidentifikasi produk atau layanan yang paling sering dipesan, serta mencatat waktu dan frekuensi pesanan. Dengan informasi ini, perusahaan bisa membuat stok atau penawaran spesial berdasarkan data nyata, bukan asumsi. Selain itu, ini juga mempercepat proses pelayanan karena staf bisa dengan mudah mengakses riwayat pesanan dan langsung menindaklanjuti kebutuhan pelanggan. Lalu poin yang ketiga adalah evaluasi potensi dan kendala yang mungkin dihadapi UMKM kedai kopi Simpang Jelutung dalam menggunakan sistem CRM dengan sumber daya yang terbatas. Manfaat yang pertama itu ada peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan data yang terekam secara sistematis, bisnis UMKM dapat memberikan pelayanan yang lebih personal seperti menyapa pelanggan dengan nama atau mengingat pesanan favorit mereka. Pendekatan ini membangun hubungan emosional dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap merek. Lalu yang kedua ada strategi promosi lebih efisien. Sistem CRM memungkinkan segmentasi pelanggan berdasarkan data seperti riwayat pembelian, lokasi, atau frekuensi kunjungan. Dengan begitu, promosi dapat dirancang secara spesifik dan ditunjukkan kepada target yang tepat, sehingga menghemat biaya promosi dan meningkatkan efektivitas kampanye. Lalu yang ketiga ada peningkatan retensi pelanggan. Komunikasi yang dilakukan berdasarkan data seperti pengiriman penawaran eksklusif melalui WhatsApp atau SMS membuat pelanggan merasa diperhatikan. Hal ini meningkatkan kemungkinan pelanggan untuk tetap setia dan melakukan pembelian ulang. Lalu manfaat yang terakhir ada peningkatan produktivitas. Data pelanggan yang tersimpan secara rapi dan struktur memudahkan karyawan dalam mengakses informasi penting dengan cepat, sehingga mempercepat pelayanan dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Lalu terdapat kendala. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia dan waktu. UMKM seringkali dioperasikan oleh tim kecil, sehingga sulit untuk membagi waktu antara melayani pelanggan secara langsung dan mencatat data ke dalam CRM. Tanpa alokasi waktu khusus atau tanggung jawab yang jelas, penggunaan CRM bisa menjadi terbengkalai. Lalu kendala yang kedua ada kurangnya pelatihan atau pemahaman teknologi. Karyawan atau pemilik usaha memungkinkan belum terbiasa menggunakan sistem CRM. Kurangnya pengetahuan teknis bisa menyebabkan kesalahan input data atau ketidakefektifan dalam memanfaatkan fitur yang tersedia, sehingga sistem tidak dimanfaatkan secara optimal. Lalu kendala yang ketiga ada biaya tambahan meskipun kecil. Meskipun ada CRM yang gratis, seringkali ada kebutuhan untuk meningkatkan fitur yang berbayar. Biaya ini ditambah dengan kebutuhan perangkat seperti komputer atau ponsel yang kompatibel bisa menjadi kendala bagi UMKM dengan anggaran terbatas. Lalu kendala yang terakhir ada kebutuhan adaptasi budaya kerja. Perubahan ke sistem digital memerlukan perubahan kebiasaan. Jika tidak ada komitmen dari pemilik atau karyawan, sistem CRM bisa dianggap sebagai tambahan beban kerja, bukan sebagai alat bantu. Ini bisa menghambat penerapan secara konsisten. Lalu poin yang keempat dan terakhir ada rekomendasi spesifik penggunaan sistem CRM pada UMKM kedai kopi Simpang Jelutung untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Yang pertama, gunakan CRM gratis atau biaya rendah. Memanfaatkan CRM sederhana untuk memulai tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Ada beberapa pilihan seperti HubSpot Free CRM, Zoho CRM Free Edition, atau bahkan menggunakan Google Sheet dengan template CRM dasar. Solusi ini sangat cocok untuk usaha kecil atau tim dengan anggaran terbatas, karena tetap bisa membantu melacak interaksi dengan pelanggan secara efisien. Lalu, rekomendasi yang kedua adalah latihan karyawan secara bertahap. Jangan langsung memperkenalkan semua fitur CRM sekaligus. Sebaliknya, mulai dari satu fitur utama, seperti manajemen kontak pelanggan. Setelah tim terbiasa dan nyaman, barulah tambah fitur lainnya, seperti pelacakan penjualan, otomatisasi email, atau laporan analitik. Pendekatan ini membantu mengurangi resistensi dari tim dan mempercepat adaptasi. Lalu, rekomendasi yang ketiga ada integrasikan CRM dalam alur harian. Supaya penggunaan CRM tidak terasa seperti beban tambahan, integrasikan tugas-tugas kecil ke dalam rutinitas kerja harian, seperti mencatat kunjungan pelanggan, menambah catatan setelah transaksi, atau mengatur pengingat untuk tindak lanjut penjualan. Dengan begitu, CRM menjadi bagian alami dari proses kerja, bukan tugas tambahan. Lalu rekomendasi yang keempat, gunakan CRM untuk promosi personal.
Kirimkan pesan promosi yang disesuaikan kepada pelanggan tetap pada hari-hari tertentu untuk menciptakan kebiasaan dan loyalitas. Misalnya, kamu bisa membuat kampanye mingguan dengan pesan seperti diskon spesial buat kamu yang datang setiap hari Jumat. Dengan pendekatan ini, pelanggan akan merasa diperhatikan dan memiliki alasan untuk kembali secara rutin. Lalu, rekomendasi yang kelima, pantau dan evaluasi rutin. Agar CRM memberikan hasil maksimal, penting untuk memantau dan mengevaluasi data secara konsisten. Setiap minggu, lakukan peninjauan laporan CRM untuk melihat perkembangan dan data pelanggan, tren penjualan, dan aktivitas tim penjualan. Informasi ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan secara cepat, seperti mengubah strategi promosi, menyesuaikan target, atau mengenali pelanggan yang berpotensi menjadi loyal. Lalu rekomendasi yang terakhir, gabungkan CRM dengan media sosial. Tingkatkan efektivitas pemasaran dengan mengintegrasikan data CRM ke dalam kampanye media sosial. Gunakan informasi dari CRM seperti usia, lokasi, atau riwayat pembelian pelanggan untuk menyasar target audiens yang tepat di Instagram atau Facebook. Dari keempat analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan CRM sederhana di kedai kopi Simpang Jelutung Jambi dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan melalui pelayanan personal dan promosi berbasis data. Meski ada kendala seperti keterbatasan waktu dan pemahaman teknologi, CRM tetap bermanfaat jika diintegrasikan secara bertahap, dilengkapi pelatihan, dan disesuaikan dengan kemampuan UMKM. Dengan strategi yang tepat, CRM bisa mendorong pertumbuhan dan efisiensi usaha. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.